Oke, welcome back to this channel ngomongin Inggris. Di video kedua kali ini, kita akan belajar tentang mengungkapkan kalimat sehari-hari atau kegiatan sehari-hari di masa sekarang dalam bahasa Inggris. Alright, so kegiatan sehari-hari di masa sekarang dalam bahasa Inggris itu kita bisa sebut dengan kalimat simple present. Oke ya, kalimat simple present. So, apa sih itu simple present? What is simple present? Anyone knows? Oke, so simple present itu dari dua suku kata ya, simple yang artinya sederhana, present yang artinya masa sekarang, waktu sekarang. So, dalam pengertiannya, simple present adalah suatu kalimat sederhana yang terjadi di masa sekarang. Dua garis besar yang kalian harus pahami di sini adalah kalimat sederhana dan terjadi di masa sekarang. Oke, apa yang dimaksud dengan kalimat sederhana di sini? Kalimat sederhana yang dimaksud di sini adalah kegiatan sehari-hari dan juga kebenaran umum. Kegiatan sehari-hari contohnya adalah mandi, tidur, makan, pergi ke sekolah, pergi ke kantor, itu merupakan kegiatan sehari-hari. Kebenaran umum contohnya matahari terbit dari timur. Ya, seperti itu ya. Jadi kegiatan sehari-hari atau kebenaran umum, kebenaran yang semua orang sudah mempercayai dan sudah setuju. Oke, untuk contoh ciri-ciri kalimat simple present itu biasanya terkadang mengandung kata always, everyday, atau often. Nah, kita sebutnya dengan time signal. Ya, time signal. Always, selalu, everyday, setiap hari, often, sering. Maka ketika kalian menemukan kalimat bahasa Inggris yang ada always, everyday, atau often-nya, itu hampir dipastikan adalah kalimat simple present. Oke, langsung aja masuk ke pembagiannya. Untuk kalimat simple present ataupun tenses yang lainnya, itu akan ada namanya kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. So, for this video, we are going to focus on positive sentence atau kalimat positif. Ya, kalimat positif just simple, kalimat yang tidak mengandung kata tidak atau belum ya, yang tidak ada kata negatifnya. Itu merupakan kalimat positif. Dan teman-teman masih ingat nggak? Di pembelajaran pertama yang di introduction to tenses kemarin, untuk simple present itu rumusnya atau patternnya adalah subject plus verb one atau nanti ada tambahan s atau is. Ya, apa tambahan s dan is itu ya nanti kita akan bahas di video kali ini. Dan untuk subjeknya kita spill aja langsung. I, you, we, they. I, saya, you, kamu, we, kami, they, mereka. Nah, ini merupakan subjek ya. Ini merupakan subjek. Nah, berarti untuk selanjutnya adalah verbnya. Verbnya apa? Kita coba spell di sini. Oke, nah di sini verbnya kita ambil speak ya, atau berbicara. Speak English. So, English di sini posisinya sebagai objek. Ya, sebagai objek, jadi nggak masuk ke dalam pattern di sini, tetapi di sini tidak wajib ya adanya objek itu. Oke, nanti kita akan bahas ada kata kerja yang wajib menggunakan objek, ada yang tidak wajib menggunakan objeknya juga. Dan yang pasti kita harus ketahui di sini adalah verbnya menggunakan verb 1, speaknya merupakan verb 1 ya. Oke, verb atau base verb. So, nanti ketika kita pengen mengucapkan saya berbicara bahasa Inggris, berarti I speak English. Kamu berbicara bahasa Inggris, you speak English. Kami berbicara bahasa Inggris, we speak English. Mereka berbicara bahasa Inggris, they speak English. Nah, ada lagi untuk subjeknya. Untuk subjek he, she, dan it. He untuk dia laki-laki tunggal, she dia perempuan tunggal, it dia benda atau hewan selain manusia tunggal. Nah, untuk subjek yang tiga ini, he, she, it ini, di kata kerjanya, verb satunya, akan ada tambahan s atau is. Ya, seperti di rumus itu ya, ada dalam kurung s atau is, itu khusus untuk subjek he, she, it, tiga subjek tunggal ini. Nah, maka nanti untuk di kata kerjanya ada tambahan huruf s atau is ya, menyesuaikan dengan kata kerjanya. Dan untuk kata kerja speak itu tambahannya cukup dengan tambahan huruf s saja. Jadi, he speaks
English. Dia laki-laki berbicara bahasa Inggris. She speaks English. Dia perempuan berbicara bahasa Inggris. It speaks English. Dia hewan berbicara bahasa Inggris. Tapi it is almost impossible ya kalau hewan berbicara bahasa Inggris kecuali kartun. Ya, seperti itu. Dan untuk contoh lainnya, kita contohkan di sini untuk contoh lainnya. Example, coba. Dani selalu menulis novel setiap hari. Berarti bahasa Inggrisnya? Dani always writes a novel every day. Nah, di sini subjeknya Dani itu subjek tunggal ya. Dia laki-laki tunggal, berarti masuknya he. Karena masuknya he, berarti kata kerjanya ada tambahan s. Write jadi tambahan s, jadi writes. Dani always writes a novel every day. Nah, time signalnya ada dua nih, always dan every day. Berarti sudah pasti itu adalah simple present. Oke? Oke, coba kita di sini saya pengen latihan terlebih dahulu ya. Coba kalian, I will give you some questions, then I let you to answer in several seconds. Saya akan berikan kalian waktu beberapa detik untuk menjawab soal di sini ya. 1, 2, 3 go. Ini soal yang pertama. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Oke, I give you 15 minutes. 1, 2, 3 go. Oke, enough. Apa jawabannya? Ini dia jawabannya. Oke, I go to school every day. Masih mudah ya. Oke, saya pergi go to school setiap hari every day. I go to school every day. Go-nya kata kerjanya tidak ada tambahan s atau is karena subjeknya adalah subjek I. Ingat kalau subjek I nggak ada tambahan es ya. Oke, next question number 2. Dia laki-laki minum kopi. 15 seconds start from now. Okay, let's check your answer. Is your answer true? 1, 2, 3 go. Dia laki-laki minum kopi. He drinks a coffee. Oke, siapa yang benar nih? He drinks a coffee ya. Kenapa ada tambahan s-nya? Karena subjeknya adalah subjek dia laki-laki tunggal he ya, subjek he ada tambahan s di kata kerjanya. Drinks, he drinks a coffee. Oke, yang jawabnya benar semua. Good job. Kita lanjut ke kalimat negatifnya ya. Untuk kalimat negatifnya patternnya subject do plus atau does plus not verb 1 ya. Jadi do atau does-nya itu nanti ya kita akan bahas untuk di kesempatan kali ini ya. Yang terpenting di sini adalah ada do atau does. Do atau does ya. Nah, di sini untuk negative sentence-nya, untuk subjeknya, subjek I, you, we, they. Nah, di sini apa? Pakai do atau does? Ya, di sini pakainya yang do ya. Pakainya do. Jadi do not speak Arabic. Oke ya. Kita pakai verb 1 lagi, tetap pakai verb 1. Oke, pakai verb 1 dan di sini objeknya kita ganti pakai Arabic ya. Karena sekarang kita berbicara bahasa Inggris, jadi kita untuk yang negatifnya selain bahasa Inggris. So I put Arabic. Oke, I do not speak Arabic, atau kalian bisa menulis atau mengucapkannya digabungin. Do not-nya itu bisa diucapkan atau ditulis dengan don't. So I don't speak Arabic. You don't speak Arabic. We don't speak Arabic. They don't speak Arabic. Oke, jadi don't itu gabungan dari do not. Nah, bagaimana dengan subjek he, she, dan it? Untuk subjek dan he, she, dan it, 3 subjek ini, 3 subjek tunggal, itu pakainya ada does ya, ada tambahan es-nya di do-nya. Jadi pakainya does. 1, 2, 3 go. Nah, ini dia. Does not speak Arabic. Verbnya tetap pakai verb 1 ya, karena tambahan es-nya itu sudah dipindah di auxiliary atau auxiliary do ini. Do-nya tambahan es. Nah, does not kalau kita gabungin itu bisa dibaca atau ditulis dengan doesn't. So you can say it. He doesn't speak Arabic. She doesn't speak Arabic. It
doesn't speak Arabic. Mudah ya untuk simple present ini. What's next? Oke, langsung aja kita ke latihannya ya. Karena masih mudah semua materi kita pada pembelajaran kedua kali ini, jadi langsung latihan aja. I give you 15 seconds. Ini dia. Kami tidak membeli sayur setiap hari. 15 seconds start from now. Okay, enough. So, let's check the answer. 1, 2, 3, go. Kami tidak membeli sayur setiap hari. In English, we don't buy vegetable every day. Ya, okay, we don't buy vegetable every day. Ya, pakai don't karena subjeknya adalah subjek we ya, bukan tiga subjek yang tadi, bukan he, she, dan it, bukan, tapi pakainya we. So, pakainya don't atau do not. We do not buy vegetable every day atau we don't buy vegetable every day. Next question. Question number 2. Dia perempuan tidak bermain handphone di kelas. 15 seconds start from now. Okay, enough. Dia perempuan tidak bermain handphone di kelas. Let's check the answer. Alright. She doesn't play handphone in a class. Oke, pakai doesn't karena subjeknya adalah subjek dia perempuan tunggal. She doesn't play handphone in a class. Oke, siapa nih yang benar semua? Yang benar semua, good job. Yang masih ada salahnya, good luck, dan jangan menyerah ya, tetap semangat. Oke. English is easy. The next one. Oke, kita masuk ke yang interrogatifnya ya. Tadi kita sudah membahas tentang kalimat positif, kalimat negatif, dan sekarang kita bahas tentang kalimat interrogatifnya. Langsung aja nih, saya sajikan subjek-subjeknya ada I, you, they, he, she, dan it. Karena tadi kita sudah belajar subjek juga ya. Jadi interrogatif, langsung aja ke interrogatif. So how to make interrogative sentence, so you can make it. Buat interrogative sentence kalian bisa membuatnya dengan this pattern ya. So letakkan do atau does di depan subject plus verb one. Nah, jadi kalau kalimat interrogatif itu do atau does-nya ditaruh di depan sebelum subjek ya. Kalau di kalimat positif dan negatif itu subjeknya yang pertama, yang di depan. Tetapi kalau di kalimat interrogatif atau kalimat tanya itu do does-nya yang di depan. So do does plus subject plus verb one. Oke, contohnya aja di sini kita kan udah ada subjeknya ya. Subjeknya I, we, they, berarti kita butuh yang di depannya nih. Di depannya butuh ingat tadi kalau I, we, they berarti auxiliary-nya pakai do ya. Nah, pakai do. So, do langsung aja di sini ada speak English. So, if you want to ask someone about something that they do it every day, so you can say it. Misalkan, do I speak English? Apakah saya berbicara bahasa Inggris? Do you speak English? Apakah kamu berbicara bahasa Inggris? Do we speak English? Apakah kami berbicara bahasa Inggris? Do they speak English? Apakah mereka berbicara bahasa Inggris? Oke, mudah ya. Bagaimana dengan he dan she it-nya? Kalau he, she, dan it berarti tinggal tambahin does aja di depannya. Es. Does she speak English? Does she speak English? Does it speak English? Masih mudah banget nih. Oke, langsung aja ke example-nya. Kita example to you. Example terlebih dahulu yaitu misalkan ada pertanyaan, do you speak English? Maka possibility-nya akan ada dua jawaban, iya dan tidak. Kalau jawaban ya, yes, I speak English. Atau kalian juga bisa mengucapkannya dengan kalimat yang lebih simpel lagi, yaitu yes, I do. Atau kalimat yang tidaknya, kalau kalian tidak berbicara bahasa Inggris, berarti no, I don't speak English. Atau no, I don't. Itu juga bisa ya, no, I don't. Just as simple, no, I don't. Never mind. Okay, so I think enough for our meeting today. Kayaknya kita cukupi untuk pembelajaran hari kedua kali ini.
Dan untuk teman-teman yang masih bingung terkait tenses simple present ini, bisa langsung komen di bawah ini ya. Nanti saya akan jawab di next video. Okay, I think enough and see you the next video.